Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Dara Fitriani, NIM 2015-20118, kelas BKI 1C, MK Pengantar Psikologi. Saya akan membawakan materi tentang perilaku manusia. 1. Pengertian perilaku manusia. Menurut Noto Atmojo, perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas daripada manusia itu sendiri. Perilaku juga apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. 2. Alasan manusia berperilaku. 1. Behavioristik, artinya manusia berperilaku karena stimulasi lingkungan. 2. Humanistik, artinya manusia berperilaku karena niat yang ada dalam diri individu. 3. Konvergensi, artinya manusia berperilaku karena tuntutan, kebutuhan yang dirasakan baik datang dari lingkungan maupun diri sendiri yang diputuskan oleh diri. 3. Macam-macam perilaku manusia. 1. Perilaku reflektif, yaitu perilaku yang terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Contohnya, mata berkedip saat kemasukan debu. 2. Perilaku non-reflektif, yaitu perilaku yang diatur oleh otak. Contohnya, makan, minum, dan lain-lain. 3. Perilaku instiktif adalah perilaku yang dilakukan oleh insting atau indera perasa. 4. Perilaku tertutup, respons seorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung. 5. Perilaku terbuka, yaitu respons seorang terhadap stimulus dalam tindakan nyata dan terbuka. 4. Macam-macam perilaku yang menyimpang. 1. Berdasarkan sifat, terbagi lagi menjadi 2, yaitu penyimpangan bersifat positif, yaitu penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Kedua, penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, dan pemerkosaan. Penyimpangan negatif juga terbagi menjadi 2, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. 2. Berdasarkan pelakunya, terbagi menjadi 2, yaitu penyimpangan individual, penyimpangan yang dilakukan oleh satu orang saja, dan penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan satu orang atau lebih pada norma atau aturan yang berlaku. 5. Cara terbentuknya perilaku. Walgito 2003 menerangkan beberapa cara terbentuknya perilaku manusia, yaitu 1. Kebiasaan. Terbentuknya perilaku karena kebiasaan yang sering dilakukan, misalnya menggosok gigi sebelum tidur dan bangun pagi sarapan pagi. 2. Pengertian. Terbentuknya perilaku ditempuh dengan pengertian, misalnya bila naik motor harus menggunakan helm, agar jika terjadi sesuatu di jalan bisa sedikit menyelamatkan. 3. Penggunaan model. Pembentukan perilaku melalui ini, contohnya adalah ada seorang yang menjadi sebuah panutan untuk seseorang mau berperilaku seperti yang ingin ia lihat saat itu. 6. Teknik-teknik mengungkap perilaku manusia terdiri dari 1. Observasi, teknik mengamati sebuah objek langsung dan mendetail guna mengetahui informasi mengenai objek. 2. Wawancara, teknik untuk mendapati informasi dari objek dengan cara penyampaian jumlah pertanyaan dari pewawancara dengan narasumber. 3. Kuesioner, daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Analisis karya. 5. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. 6. Tes adalah suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat dan mengamati perilaku seseorang. Kesimpulan, perilaku dapat diartikan sebagai suatu respon individu terhadap stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai tujuan baik disadari ataupun tidak. Hal ini berarti bahwa perilaku terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Dengan demikian, suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi perilaku tertentu.
Sekian pemaparan materi dari saya tentang perilaku manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.